الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-97. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala, khairu awqatika waktu tashhadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Khairu awqatika, sebaik-baik waktumu, waktu tashhadu fihi wujudu faqatika adalah waktu atau saat engkau menyaksikan pada dirimu itu ada faqah, ada rasa butuh kepada Allah. Wa turaddu fihi ila wujudi dhallatika, dan saat engkau dikembalikan kepada wujud hakikat kehinaan atau kerendahan dirimu. Kita ulangi, sebaik-baik waktumu adalah waktu atau saat engkau menyaksikan adanya rasa butuhmu, adanya rasa fakirmu kepada Allah, dan saat engkau dikembalikan kepada wujud kerendahan atau kehinaanmu. Jadi ini sebenarnya adalah pelengkap atau hasil daripada hikmah sebelumnya yang kita bahas pada pertemuan subuh Jumat yang lalu. Jadi dalam hikmah ini ingin disampaikan sebagaimana sebelumnya, hakikat kita makhluk, hakikat kita manusia, hakikat kita makhluk adalah faqah. Faqah yaitu fakir. Kita semua fakir, kita semua miskin, kita semua fakir kepada Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kita semua makhluk, kita semua manusia fakir, butuh kepada Allah. Karena kita datang ke dunia ini pada dasarnya tidak bawa apa-apa. Kita datang lahir dalam keadaan lapar, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bawa apa-apa. Jika kita lahir butuh kepada makanan, butuh kepada pakaian, butuh kepada semua, sehingga waktu lahir kita semua menangis, ya. Itulah hakikat kita. Dan hakikat itu tidak pernah berubah sampai kita mati. Jadi hakikat kita itu tidak pernah berubah sampai kita mati. Makanya waktu kita mati nanti kembali lagi sebagaimana kita dilahirkan, kan tidak bawa apa-apa. Jasad kembali ke semula,
diusung ke kubur, cuman berpakaiankan beberapa lapis kain putih saja, kan tidak bawa apa-apa. Itulah awal kita dan akhir kita, dan itulah sebenarnya hakikat kita sepanjang kita hidup di dunia ini. Cuman kemarin itu dalam hikmah sebelumnya kadang-kadang datang awarid. Apa itu awarid? Ya, awarid itu ya semua yang ada di dunia ini, ya ini milik Allah semua. Datang kita memperoleh kekayaan seiring kemudian kematangan fisik kita, kematangan berfikir kita, ya, kematangan seluruh panca indera yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita belajar, mendapatkan ilmu. Dengan ilmu tersebut kemudian kita berkarir, dengan karir tersebut kita mendapatkan harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Itu semua awarid. Itu barang-barang yang datang kemudian. Ya. Nah, cuman sayangnya awarid ini sering membuat manusia lupa pada hakikatnya. Nah, saat dia sudah matang secara fisik, sudah memiliki fisik yang kuat, kemudian dia merasa bahwa dengan fisik yang kuatnya itu dia merasa hebat, merasa kemudian dapat memperoleh apapun dia inginkan. Atau kemudian ketika kematangan berfikirnya, akalnya itu sudah cerdas, sehingga dengan pikiran yang matangnya itu dia bisa menganalisa ini, menganalisa itu, memperoleh ilmu ini, ilmu itu yang kemudian memudahkan karirnya, suka membuat dia lupa. Demikian juga saat kekuasaan itu datang kepadanya, saat popularitas datang kepadanya, suka membuat manusia itu lupa. Padahal itu semua awarid namanya. Barang datang sebentar saja. Nah, hakikat kita ya tadi yang dasar pertama. Nah, agar manusia tetap agar manusia tetap meskipun dia sedang dalam awarid tadi, dalam berbagai macam hal-hal di dunia ini, dia tetap sadar akan hakikat dirinya, maka Allah datangkan asbab. Asbabnya adalah dengan datang sakit misalnya. Karena kalau orang nggak pernah sakit, bisa dia menganggap dirinya Tuhan, kan seperti itu. Seperti Fir'aun. Fir'aun 400 tahun hidup, tidak pernah sakit kepala, tidak pernah demam sekalipun. Jadi maka dia berani mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian. Coba kalau dia sakit, atau di opname, atau nada lah, kan tidak berani dia mengatakan dirinya Tuhan. Demikian juga, Fir'aun tidak pernah lapar, dia tidak pernah susah hidupnya. Tapi Allah sayang kepada kita. Kalau kita dibiarkan tidak pernah sakit, tidak pernah ada musibah, tidak pernah ada cobaan hidup, kita nanti jadi Fir'aun juga. Maka Allah menyelamatkan kita agar tidak jadi Fir'aun. Kadang-kadang kita diberikan sakit, kita lemah. Agar kita disadarkan oleh Allah, hakikatmu itulah waktu sakit, lemah, tidak bisa buat apa-apa. Kemudian Allah kadang-kadang menghilangkan apa yang sudah datang ke kita, untuk menyadarkan kita bahwa itulah hakikat kita. Diberikan sakit, diberikan bangkrut, diberikan tiba-tiba jabatan lagi enak dinikmati jatuh, disingkirkan dan lain sebagainya. Permasalahan hidup, agar kita tidak merasa diri kita paling hebat. Karena pada dasarnya kita itulah hakikat tadi. Namun meskipun asbab itu juga datang, ada juga manusia tetap tidak sadar. Nah, itu kondisi manusia pada hikmah sebelumnya. Nah, kesimpulan dari hikmah sebelumnya itu adalah hikmah ini. Maka setelah kita pahami hikmah sebelumnya, ditekankan di sini dalam hikmah ini oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari kesimpulan hikmah itu, maka sebaik-baik waktumu wahai hamba, saat kamu menyadari bahwa kamu selalu dalam keadaan butuh kepada Allah. Itulah hakikat. Maka sebaik-baik keadaanmu saat kamu menyadari kamu itu faqah. Arti faqah, fakir, butuh kepada Allah. Saat kamu menyadari kamu tidak bisa terlepas dari Allah sedetik pun. Saat kamu menyadari kamu harus dikendalikan, diarahkan oleh Allah.
kamu harus dipegang oleh Allah. Kamu harus meminta kepada Allah. Saat itulah kondisi terbaik kita. Maka saat kita berdoa kepada Allah, itu salah satu kondisi kita paling mulia sebenarnya. Artinya doa membuktikan kita butuh kepada Allah, maka kita berdoa. Dia oleh karena itu, kenapa Allah mengancam dan marah sekali dalam sebuah ayat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong, angkuh tidak mau berdoa kepadaku, tidak mau meminta, maka akan kumasukkan dia dalam neraka jahanam di hari akhirat. Artinya kalau orang tidak lagi berdoa, berarti dia merasa tidak lagi butuh kepada Allah. Jadi makanya kita berdoa. Maka dari sini juga kita pahami bahwa hakikat doa itu adalah untuk kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita fakir di hadapan Allah, kita butuh kepada Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa. Tujuannya itu. Jadi jangan kemudian angkat tangan berdoa ketika kita pengen sesuatu. Begitu sesuatu itu kita dapatkan, kita nggak berdoa lagi. Maka si hamba itu berdoanya itu selalu. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Dan doa dia itu seperti yang sudah sering kita jelaskan di hikmah-hikmah yang awal-awal dulu, bahwa doa si hamba itu mereka meminta keselamatan dunia dan akhirat. Bukan hanya meminta remeh-temeh dunia, misalnya posisi ini, posisi itu, barang ini, barang itu, enggak. Tapi dia meminta kepada Allah seperti doa Rasulullah. Kata Rasulullah ketika berdoa, nasiyati biyadik, wahai Allah, ubun-ubunku di tanganmu, wahai Allah, jangan pernah lepaskan. Itu doa Rasulullah. Artinya Rasulullah ingin mengatakan, wahai Allah, kalau engkau lepaskan ubun-ubunku, 1 detik saja hancur diriku, wahai Allah. Maka terus pegang ubun-ubun ini, wahai Allah, arahkan. Doa Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Allah, selalu bantulah aku, wahai Allah, untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, untuk selalu istiqamah dalam memperbagus ibadah kepadamu, meningkatkan ibadah kepadamu. Maka kalau doa seperti itu, ya kapan mau berhenti? Kan tidak mungkin kita nggak minta seperti itu. Siapa yang jamin kita bisa istiqamah sampai mati? Karena kita nggak ada jaminan istiqamah, maka kita terus minta kepada Allah. Siapa jamin hati kita, pikiran kita bisa selalu ingat kepada Allah? Tidak ada yang menjamin. Maka kita minta kepada Allah agar Allah bantu kita untuk selalu ingat kepadanya. Siapa jamin ibadah kita ini terus seperti ini, bisa subuh, bangun subuh, istiqamah ke masjid? Siapa bisa jamin? Kita nggak bisa menjamin diri kita, ya. Tapi Allah yang melakukan itu. Maka kita minta kepada Allah. Doa seperti itulah. Cuma nanti di samping itu boleh, ya Allah, saya pengen ini, kalau bisa jabatan baru, ya Allah, jangan di sini terus. Itu di samping itu, ya, pinggir-pinggiran lah. Ya Allah, ini saya pengenlah ganti kendaraan, ini udah keluar merek baru. Itu di samping itulah. Ya Allah, saya pengen ini rumah baru misalnya, atau mau rehab misalnya. Itu di pinggir-pinggir, kecil sekali persoalan itu. Tapi doa yang membuat kita tidak akan pernah berhenti berdoa adalah tentang bahwa kita kalau dilepaskan oleh Allah, kita tidak dikendalikan oleh Allah, kita tidak dibantu oleh Allah, kita bisa berantakan, kita bisa hancur, kita bisa bahaya, kita bisa dekat dengan tepi neraka. Jadi salah satu bentuk kita menampakkan bahwa kita butuh kepada Allah adalah
dengan doa. Dan ini juga kita terapkan dalam seluruh kehidupan kita. Sekuat apapun kita berusaha, sehebat apapun kita merancang segala planning, target, semaksimal apapun, setotalitas apapun kita mengatur teknisnya, jangan pernah merasa bisa melakukan itu tanpa bantuan Allah. Itulah posisi terbaik hamba. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam setiap perang itu doanya luar biasa. Padahal dia Rasul. Dia Rasul dan Rasul paling utama, pasti dibantu sama Allah. Kalau Rasulullah mau, bisa saja dia pasti dibantu sama Allah. Saya akan kekasih Allah begini. Tidak. Doa Rasulullah itu dalam setiap perang, seperti dalam perang Badar misalnya. Itu doa itu berjam-jam. Rasulullah naik ke bukit Badar itu, di lembah Badar. Rasulullah angkat tangan itu tinggi-tinggi sampai nampak putih ketiaknya, turun ini lengan bajunya, bersimbah air mata berjam-jam, sampai sahabat Nabi sudah sedih semua. Naik Abu Bakar menepuk bahu Rasulullah, sudah cukup ya Rasulullah, sudah cukup ya Rasulullah. Pasti Allah terima doamu, pasti dikabulkan. Sampai segitunya itu Rasulullah. Bagaimana dia menunjukkan bahwa sehebat apapun strategi perang sudah diatur sedemikian rupa, tanpa bantuan Allah tidak ada apa-apanya. Itulah posisi terbaik seorang hamba. Dan seharusnya seperti itu, selalu menampakkan faqah. Maka kalau dalam praktek di lapangan, misalnya kita di tempat kerja, di kantor, sudah baguslah sekarang ya. Setelah rapat ini itu mengatur strategi ini. Ayo jangan lupa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang sudah kita atur, sudah kita rancang, sudah kita dibantu sama Allah. Itu kondisi terbaik seorang hamba. Dan pada faktanya kondisi umat Islam ini, maka di bagian kedua, wa turaddu fihi ila wujudi dhillatika. Dan saat kamu, kalau tadi merasa butuh, ini lebih dalam lagi. Saat kamu merasa dhillah itu hina, dhillah itu merasa rendah diri, merasa diri tidak ada apa-apanya. Itu kondisi terbaik bagi seorang hamba. Nah, pada faktanya kita lihat dalam sejarah Islam, justru bantuan Allah, kemenangan-kemenangan besar itu dicapai oleh umat Islam saat mereka merasa dhillah tadi. Merasa mereka tidak bisa buat apa-apa, tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Dhillah, mereka merasa diri hina, rendah. Justru disitulah kemenangan-kemenangan besar. Seperti tadi contohnya perang Badar. Perang Badar kan umat Islam 317 orang. Sedangkan kaum musyrikin, orang musyrik dari Mekah itu kan 1000. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, misalnya, وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dan Allah membantu kalian dalam perang Badar, memenangkan kalian dalam perang Badar. Wa antum adzillah, karena ketika itu kalian benar-benar takut kepada Allah, benar-benar merasa kurang, merasa lemah. Sedikit pasukannya, persenjataannya sedikit, persiapannya seadanya, tapi justru disitulah Allah membantu, menang perang Badar. Nah, sebaliknya, wa yauma Hunain, ketika perang Hunain, kalau ada yang baca sejarah perang Hunain, itu bisa dibaca nanti, menarik. Perang Badar, jumlah kaum muslimin 317, jumlah musuh 1000. Perang Uhud, jumlah menang dalam perang Badar, kaum muslimin menang walaupun jumlah sedikit. Perang Uhud, jumlah kaum muslimin 1000, kurang 300 di tengah jalan. Orang munafik lari, tinggal 700. Musuh 3000 orang.
700 lawan 3.000 di Gunung Uhud. Menang. Di awal menang, di akhir menang. Cuman di pertengahannya saja karena ada pasukan tidak patuh. Tapi menang. Dalam perang-perang yang lain demikian juga. Begitu perang Hunain, jumlah kaum muslimin 12.000 orang. Lebih banyak daripada musuh. Nah, karena perang Hunain itu kan setelah Fathu Mekah. Jadi kaum muslimin baru saja mendapatkan pasukan baru. Hasil Fathu Mekah ada pasukan baru, persenjataan baru dari ahli senjata di Mekah waktu itu orang Yahudi juga. Ya. Nah, maka berangkat dalam perang Hunain. Apa yang terjadi? Kata Allah, wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum. Sedangkan pada perang Hunain kalian dibuat takjub oleh jumlah kalian yang banyak, 12.000. Jadi karena beberapa sahabat, khususnya yang baru-baru bergabung setelah Fathu Mekah, gabung dengan Rasulullah, jadi merasa ini kita banyak, ini kita pasti menang, ini apa. Kalau sebelumnya tidak seperti itu. Kalau sebelumnya ini Allah bantu kita. Kalau Allah tidak bantu kita, jumlah kita sedikit. Tapi begitu perang Hunain, jumlahnya banyak, ini kita pasti menang. Sehingga doanya kurang. Karena iz a'jabatkum kasratukum, kata Allah, kalian takjub dengan jumlah kalian karena kalian merasa hebat, banyak jumlah kalian, tapi apa yang terjadi? Falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah itu tidak memberikan manfaat apa-apa bagi kalian. Apa yang terjadi? Wa dhaqat 'alaikumul ardu. Begitu peperangan pecah, langsung kaum muslimin kocar kacir ketika itu, bahkan hampir saja Rasulullah itu jatuh ke tangan musuh. Itu dalam perang Hunain di awal-awalnya itu. Wa dhaqat bihim alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Kocar kacir lari. Padahal jumlah paling besar ketika itu 12.000 itu. Maka oleh karena itu azillah ini perlu untuk menjadi konsep kita kaum muslimin. Kita memang seperti itu sejarah kita. Mau bagaimana? Justru kita dalam kerendahan diri, dalam kehinaan diri, dalam serba kekurangan, dalam serba jumlah yang sedikit, di situ kemenangan kita. Dan kalau kita buka sejarah, kita dapatkan itu. Ya, sejarah perang-perang dalam Islam itu, kaum muslimin itu banyak mendapatkan atau memperoleh kemenangan dalam jumlah yang serba terbatas. Justru ketika jumlahnya ramai, justru seperti kejadian perang Hunain. Makanya saat Fathu Mekah, Rasulullah masuk kota Mekah. Fathu Mekah itu, Mekah jatuh ke tangan Rasulullah dan menandakan kekuasaan Arab ketika itu mutlak sepenuhnya di bawah Rasulullah. Itu Fathu Mekah. Tetapi ketika Rasulullah masuk Mekah, saat mengambil alih Mekah, Rasulullah itu di atas ontanya, beliau menundukkan kepala. Beliau masuk Mekah itu dalam kondisi menunduk sambil beristighfar kepada Allah. Makanya perintah Allah ketika Fathu Mekah itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Beristighfarlah kepada Allah. Kan aneh, kok baru mendapatkan capek-capek, udah dapat kemenangan besar, udah dapat kekuasaan, umat Islam berkuasa, justru Allah suruh istighfar. Begini memang konsep Islam. Karena memang orang Islam itu apapun yang dia dapatkan, dia kembalikan kepada Allah. Jadi dia justru beristighfar agar dia tidak merasa pencapaian itu atas usaha dirinya, tapi memang atas bantuan Allah. Maka dia beristighfar. Dan konsep inilah yang dipakai oleh para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau mereka merancang sesuatu atau dalam musyawarah misalnya,
Rasulullah kan suka musyawarah dengan sahabatnya dalam mengatur strategi perang. Wasyawirhum fil amri. Jadi kalau ada sahabat memberikan pendapat dan pendapatnya diterima, maka para sahabat itu beristighfar, astagfirullah. Kan kebalikan. Kalau kita misalnya dalam rapat pendapat kita diterima, kita langsung merasa itu untung ada pendapat saya itu, kalau nggak ada kan bisa kacau itu. Para sahabat enggak, kalau kasih pendapat, pendapatnya diterima justru beristighfar. Astagfirullah. Kalau pendapatnya enggak diterima, alhamdulillah. Makanya Islam memang dia punya konsep sendiri, dia konsep ilahiyah. Umar bin Khattab saat dia jadi khalifah, saat mengambil alih Baitul Maqdis itu di Palestina, kan begitu juga. Padahal dari bawah Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam sangat makmur, sangat maju. Tapi ketika Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Baitul Maqdis untuk ambil kunci Baitul Maqdis, karena waktu itu pemimpin kaum Nasrani di Baitul Maqdis, bisa mereka mau menyerahkan Baitul Maqdis kalau kuncinya diambil langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Berangkat Umar bin Khattab pakai keledai, seorang pemimpin besar waktu itu, pakai keledai, 1 ekor keledai, ya. Kemudian bawa asisten 1, jadi naik keledai itu ganti-ganti. Begitu sampai ke Syam, disambut Abu Ubaidah bin Jarrah, para panglima lah yang sudah duluan menaklukkan Syam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, para pemimpin-pemimpin perang lah, dengan gagah. Begitu mereka melihat tiba Umar bin Khattab pakai keledai, maka Abu Ubaidah langsung ngomong, wahai Khalifah, ini tidak boleh seperti ini beda, ini kita baru mengalahkan Romawi ini peradaban besar ini, nggak bisa lagi kita pakai keledai seperti ini, kita harus sesuaikan dengan mereka, kita ini baru menaklukkan Romawi ini. Langsung diambil kuda yang mewah, pakaian. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghaina adzallana Allah. Hei Abu Ubaidah dan lain-lain, petinggi-petinggi, ya. Kita ini hari ini diberikan kekuasaan menguasai umat manusia ini karena Allah, karena Islam. Kalau kita cari cara yang lain untuk kita berkuasa dengan gaya ini tuh, adzallana Allah, kita nanti akan dibuat balik hina sama Allah. Mau? Maka Umar bin Khattab tetap pakai keledai. Dan besoknya berangkat, sudah ditunggu di Baitul Maqdis, acara luar biasa, penyambutan sang khalifah umat Islam, ya. Datang Umar bin Khattab, masih pakai keledai juga. Dan pada waktu itu saat mendekati Baitul Maqdis, karena Umar bin Khattab memuliakan Baitul Maqdis, karena itu tempat suci bagi kaum muslimin, begitu mendekati masuk perkarangan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab turun dari keledainya dan dia buka sendalnya itu diambil pakai tangan dan dipegang dengan tangannya dalam penyambutan yang sangat mewah itu. Dia sebelah kanannya keledai dia bawa, sebelah kirinya sendal dia taruh begini. Datang ambil kunci Baitul Maqdis. Kata pemimpin Nasrani waktu itu, kalau istilah sekarang Paulus lah, dia mengatakan seperti inilah gambaran sahabat-sahabat Muhammad yang kami dapatkan dalam kitab-kitab suci kami. Jadi memang seperti itu kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum an tuftaha alaikumud dunya. Rasulullah mengatakan, yang paling aku takutkan kepada kalian wahai umatku, saat dunia ini dibukakan untuk kalian, diberikan untuk kalian, sehingga kita menjadi lupa akan hakikat diri kita. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kira-kira demikian mafhum daripada hikmah ini. Intinya adalah jangan pernah kita
lupa hakikat diri kita. Jangan pernah kita merasa tidak butuh kepada Allah, tapi dalam keadaan apapun, semaksimal apapun kita berusaha selalulah merasa butuh kepada Allah, dan dibuktikan dengan selalu berdoa dalam dalam menginginkan apapun, dalam mencapai apapun. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi فإني عبد حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي للرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب الحاضر سلطانها الغيب الله لا نبينا الله صل الله لا نبينا الله Allah Allah Terima kasih Gibraltar. Ya